Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berjumpa lagi dengan saya Rifan dan Hakim untuk mencari inspirasi-inspirasi yang ada di dunia. Hal-hal yang dulunya tabu tak lagi diperbincangkan, sekarang saya akan memperbincangkannya. Inspirasi-inspirasi tersebut akan kuak lengkap-lengkapnya guna menjadi pengetahuan bagi kita semua. Dan inilah di channel Rifan dan Hakim. Oke bro, pada saat ini saya alhamdulillah ditemani sama seorang. Mungkin kalian udah pada kenal kalau kalian sering nonton film Jalur Hitam, baik Jalur Hitam 1 maupun Jalur Hitam 2. Ini ada nih, ini pemeran antagonisnya. Nah, ternyata di balik seni perannya dia juga memiliki usaha yang lumayan dan bahkan cukup menjanjikan ya, yaitu dari benang-benang. Tapi sebelum dia itu bercerita gitu tentang bisnisnya, bagi teman-teman yang belum subscribe, jadi saya silakan kalian subscribe jadi saja, karena subscribe itu gratis. Dan jangan lupa aktifkan lonceng notifikasinya biar kamu jadi orang yang pertama yang menonton video saya selanjutnya. Jangan lupa di like, di share kepada teman-teman kamu biar teman-teman kamu juga tahu apa yang kamu tahu. Oke? Wilujeng dinten ayeuna Kang Fadil. Siap Bang Ado. Kamu nawe atuh damang? Alhamdulillah. Oke. Aduh, mati saya. Rokoknya maksudnya. Pak ditanti. Waduh, ini bercanda nih, ditambih padahal yang ngasih ini dia. Bisa kau bismillah. Oke, ini kopi apa? Ternyata beda-beda. Kalau saya sih senangnya ya, saya gak akan bilang-bilang ya, takutnya. Jadi takutnya kalian datang ke rumah saya bawa kopi yang saya suka lagi. Oke, Kang Fadil. Oke, udah berapa bulan ya kita gak ketemu? Oke, mungkin tahun kemarin ya? Bulan terakhir kita awal tahun 2021 ya. Udah hampir mau setahun. Udah hampir 1 tahun nih kita gak jumpa. Tapi dia juga sebenarnya Muti Talia itu dia bisa bahasa Korea. Oke, betul ya? Dia alhamdulillah sedikit walaupun besar. Dia tuh jago bahasa Korea juga. Dia tuh seni perannya juga dia selalu dikembangkan, karena banyak tawaran-tawaran yang katanya dia tuh mau main film. Katanya insya Allah kita ini lagi mau menggarap proyek film Jalur Hitam 3 ya. Oke, insya Allah ya, minta doanya saja. Oke, mudah-mudahan ada rezekinya juga buat semuanya. Terus ternyata di balik seni perannya, di balik bahasanya, di balik bisnisnya, ternyata dia juga memiliki satu usaha, yaitu benang yang digulung-gulung. Ini maksudnya gimana sih kan? Jadi ini tuh kalau di sampah itu Bang, sistemnya seperti daur ulang, kayak daur ulang. Jadi yang Abang lihat di sini, ya kan ini benang, ini termasuk yang putus. Kaget saya. Ini tuh benang sisa Bang sebenarnya. Benang sisa, tapi ya, bagus ini. Sisa warping. Jadi kalau sisa warping. Warping, apa itu warping? Kalau itu harus ke orang yang di pabrik Pak, nanyanya. Oke, ya disapailah. Terus gimana lagi? Jadi gini, cara kerjanya dulu aja ya. Oke, cara kerjanya. Jadi sebelum benang-benang ini ada di sini, benang-benang ini tuh terlebih dahulu dipakai di pabrik. Jadi beda mesin lah. Kalau dulu itu sebelum jadi seperti ini, mesinnya bukan kayak gini Bang. Jadi lebih besar. Jadi ini juga si benangnya lebih tebal juga. Oh, jadi ini cerita sisa. Jadi karena sisa segini kan nggak bisa dilanjut kalau di mesin yang besar itu. Oh, nggak bisa dilanjut. Nah, ini disebutnya sampahnya lah kayak gitu. Oke. Itulah. Udah seperti itu. Oleh karena kamu itu ceritanya membeli benang-benang bekas ini dari perusahaan-perusahaan. Ya seperti itulah. Kalau pengen tahu dapur saya gitu ya Bang. Jadi ini tuh sebenarnya yang punya saudara saya. Saudara saya yang beli, tapi saya ngejalanin gitu. Oh, jadi ceritanya itu emang kerjasama jadi partner gitu ya? Iya. Soalnya memang resikonya Bang, kalau mau bisnis benang itu emang resikonya sangat besar Bang. Kenapa bisa? Jadi banyak orang yang bilang kalau di bisnis benang itu cepat kaya tapi cepat juga bangkrut. Cepat kaya, cepat juga bangkrut. Tergantung channel. Nah, jadi
tadi kamu bilang bisnis benang ini bisa cepat kaya, bisa juga cepat bangkrut. Bangkrut. Soalnya kayak gini bang. Kayak gini gimana maksudnya? Coba lebih keras lagi dong. Kamu udah makan belum sih? Belum bang. Ah, kasihan banget. Jangan dibilang-bilang gitu mereknya. Itu mana makanannya katanya? Oke bro. Nah sekarang kita tanya lagi ya. Saya juga kurang paham. Bro, barusan kamu bilang kalau bisnis benang ini bisa cepat kaya, bisa juga cepat bangkrut. Gimana sih maksudnya? Banyak orang yang bilang demikian karena memang untuk bermain di bisnis benang itu memang harus matang bang. Jadi Mata apanya maksudnya? Contohnya sebelum kita pengen terjun ke bisnis benang kayak gini, kita tuh terlebih dahulu harus punya channel. Mau dikemanakan nanti jika benangnya sudah terkumpul seperti ini. Sudah menggulung kayak gini. Nah, pertama itu, kedua harga benang itu naik turun dan harganya juga sangat-sangat lumayan. Kalau untuk terperincinya saya juga belum begitu paham. Bohong. Enggak saya nanya. Ini kamu beli ini berapa satunya? Saya nggak beli bang, jadi Nggak beli? saudara saya yang beli. Iya, ya berapa itu harganya? Saya nggak tahu. Pura-pura ini, pura-pura. Cuman saya pernah sekali disuruh beli benang, kayak beli sampel gitu ya. Cuman bawa berapa gini ya? 2 karung kecil lah bang. Iya. 2 karung kecil, harganya bisa sampai tembus 2 juta. Benang itu. 2 karung kecil, 1 karung isinya berapa? Ada 8 gundul kayak gini. Oh, kedua. Kira-kira ya bang. Kalau udah satu gini bisa berapa harganya? Kalau gitu yang kurang. Nggak bohong. Benar, kurang paham soalnya emang Harganya 100.000 mungkin. kurang tahu saya bang. Jadi Kalau gini bang, berarti kan rugi ya? rugi, ya? rugi. Soalnya ya dari apa beli modalnya aja juga udah lumayan gitu bang. Jadi nggak akan mungkin murah. Jadi gini bang, biar abang paham ya. Jadi saya tuh punya saudara, kakak dari ibu saya. Nah beliau punya pabrik kain. Dia baik. Oke. Pabrik kain. Nah, kan kalau emang otaknya pembisnis itu emang berjalan gitu ya. Jadi sekecil apapun peluang dimanfaatkan gitu. Yang saya lihat dari dia ya, dari beliau. Jadi mungkin dia pikir daripada beli grass yang konesnya yang panjang seperti ini terus tebal, kan itu kalau grass baru mahal otomatis. Iya. Jauh harganya dibandingkan dengan kones yang seperti ini. Oke. Nah, mungkin untuk meminimalisir keluarnya dana untuk memperbanyak peluang mendapatkan laba, belilah yang seperti ini. Di bahasa Sunda itu dibilangnya sesawarti katanya. Oke. Jadi si benang ini tuh bang nggak saya jual, tapi saya setorin ke saudara saya itu. Jadi beliau nggak harus beli benang lagi yang kayak gini. Jadi misalkan dalam 1 minggu itu saya dapat misalkan 20 kardus kayak gini, isinya diambil rata aja 20 benul kayak gini ya. Kan itu udah lumayan. Ini disebutnya bendul. Enggak sih, enggak benul juga, panas itu disebutnya. Oke. Ya biar pakai bahasa sehari-hari. Bahasa sehari-hari. Oke, bendul, 1 bendul. Aduh. Enggak ini kalau 1 bendul ini ya. Bendul ya, anggap aja bro, saya juga bingung nih. Itu untuk ukurannya seperti ini udah 3 kilo atau ini udah 4 kilo udah aman atau gimana? Jadi rata-rata saya tuh disuruh nggak pakai, biar nggak ribet gitu kan, bukan untuk dijual lagi juga, untuk langsung dipakai. Jadi nggak usah terlalu tebal katanya, tapi jangan terlalu tipis juga. Di ukurannya pakai jari 2 buku lebih. Jadi nah ukurnya kayak gini bang.
Jadi kalau udah segimana, udah segini. Nah 2 buku lebih, Oh. ditarik, diturunin, dimasukin, di packing lagi itu. Tapi kalau yang ini kayaknya udah tebal dah. Dikit lagi, itu dikit lagi. Oh, dikit lagi. Masa sih? Udah, kayaknya udah pas. Ada bang, contohnya bang. Oh, yang itu? Ya. Oke, kalau seandainya ini ada yang beli nih, seandainya ya bro, ini berapa nih kira-kira? Saya nggak bisa jual, kalau nggak bisa bisa. juga. Oh, jadi emang udah tinggal store-store gitu aja? Ya, jadi ini jadi cerita dapur rahasia ini mah tuh. Iya, Nggak apa-apa. Gak apa-apa. Tapi Jadi enggak, gini. kamu keberatan nggak? Enggak. Oh iya. Jadi gini Jadi bang. kayak gini maksudnya, jadi biar teman-teman juga jadi terinspirasi dengan oh kisahnya Kang Fadil ini kayak gini ternyata, jadi mungkin bisa ditiru, mungkin oh jadi bisa kayak gini dan mereka mencoba Ya. untuk mungkin bisa menggali rezekinya dari sama yang dari benang seperti ini. Jadi saya bisa sebut kalau saudara saya itu pintar bang. Kenapa? Ya. Karena saya nggak digaji sama dia. Tapi Dia nggak usah ngeluarin uang tambahan buat ngegaji saya. Gitu. Tapi saya cuman dikasih, nah yang kayak gini, yang udah kosong, sama kardus ini, sampah lah, sampahnya bekas dari kerjaan ini. Nah itu dikasih sama saya, itu yang saya jadi uang sumber penghasilan saya dari oh situ. gitu. Terus misalkan kalau abang nanya, kok cuma dikasih sampah, kok mau gitu ya? Kok mau cuma dikasih sampah? Tapi Enggak, saya sih nggak nanya kayak gitu. Berarti saya berpikir ibarat itu harganya menjanjikan berarti. ya lumayan lah, Berapa itu berapa? Satu dus itu berapa? Berapa itu namanya apa? Kons? kones. Berapa konas satu dus? Kalau biasanya saya jual itu nggak per satuan bang, tapi per kiloan. Oh, 1 kilo berapa? 1 kilo itu 1.500 dari 1 kilo kones itu. Misalkan 1 kilo itu berapa dus? Iya. Paling dari 1 dus itu Berapa kilo? Nah, Dus berapa kilo? dari 1 dus itu dapat bisa 2 sampai 4 kiloan lah. Oke, anggap aja 4 kilo. Berarti satu dus itu berarti 6.000. Bisa dibilang seperti itu, tapi saya juga nggak pernah dirinciin 1 dusnya ada berapa kilo, belum pernah saya hitung. Soalnya setiap kali nimbang minimal 5 dus per 5 dus lumayan lah kan, lumayan berat gitu. Misalkan kalau abang pengen tahu juga emang berapa sih gitu ya, Iya. jadi saya cerita aja gitu kan. Oke. Biasanya dalam 5 atau sampai 7 hari itu bang, penghasilan itu 1 juta sekian lah. 1 minggu itu. 1 minggu. Berarti kalau 1 bulan bisa 4 juta. Kalau 1 bulan bisa 4 juta, Bisa lebih. bisa lebih. Amazing banget berarti ya, 1 bulan 4 juta. Hubungan kamu mau ke Korea itu gimana itu maksudnya? Jadi gini bang, sebenarnya saya pengen ke Korea itu mulai terjun belajar bahasa nih bang. Itu dari pertama keluar sekolah. Pertama keluar sekolah. Berarti kamu 2019. lulusan jurusan apa waktu itu? Jurusan listrik, Jurusan listrik, tapi sekarang kamu ingin mengkaji ke dunia bahasa. dunia bahasa. Apa yang memotivasi kamu sehingga kamu itu pengen belajar bahasa asing? Karena tuntutan bang. Tuntutan. Terus kenapa harus bahasa Korea gitu, gak bahasa Jepang gitu ya, atau bahasa Barat, Spanyol, Mandarin? Kenapa harus Korea? Emang kamu Karena yang rencana mau ke Korea? Jadi gini bang, kalau diceritain panjang Oh, cerita panjang. Panjang. Sinopsisnya saja. saja. Ya, oke. Sekalian curhat aja ya bang ini mah. Oke. Waktu sekolah itu saya itu bisa terbilang anaknya ya bedegong lah, You know, bedegong. baong, nakal. Cuma Tapi dia kayak paling soleh sebenarnya, karena ketika waktu saya kerja sama Kang Fadil ini, ketika orang-orang untuk ibadah ya, tiba-tiba dia yang ngajak, bang sekarang udah waktunya sholat ke masjid dulu ya. Ya udah, oke. Jadi amazing nah, itu banget. juga bakal ada di alur ini yang bakal saya ceritain juga. Oh gitu. Kenapa saya seperti itu? Oke, siap. Tolong. Gimana? Oke, jadi Oke, jadi
setelah kamu lulus SMP itu kamu sempat pernah nakal. Berpikir ingin nakal. Berniat untuk nakal. Berniat. Aku pengen jadi orang nakal. Nah, Oke, nakal enggak nakal itu kan perspektif ya. Jadi nakal yang seperti apa yang menurut sudut pandang Kang pada, apakah minum-minuman atau mungkin maksudnya minum-minum yang ya yang seperti itu, atau mungkin main perempuan atau sengaja jauh dari ajaran agama atau gimana nakalnya? Jadi tapi ini ngomongin dulu ya, bukan sekarang ya dulu. Iya. Sebenarnya agak malu juga coba. Oke, enggak. Jadi biar orang-orang tahu ternyata Kang Pada itu memiliki latar belakang yang seperti ini, mungkin yang sama, tapi dia bisa sukses seperti ini gitu. Amin, amin, amin. Oke. Jadi nakal menurut saya itu bang bukan kayak nakal perempuan, bukan nakal ya paling nakal laki-laki biasa bang. Seperti apa? Seperti minum-minuman. Apa? Minum-minuman. Oh, minum-minuman apa sih? Obat-obatan. Oh, obat juga? Itu ya dulu. Oke. Terus Lain sebagainya, permabukan duniawi lah. dan kamu tuh menikmatinya dengan enjoy. Si Umi nonton pertama itu cuman apa ya rasanya? Oh gini rasanya. Enggak, kayak ini mau dipublikasikan. Tadi itu kameramen saya bilang, Umi kamu nanti nonton nggak apa-apa. Si Umi mah jarang. Jarang nonton ini ya. Jarang. Nanti kalau saya kasih linknya gitu gimana? Nggak boleh ya tuh bang. Oh, nggak boleh. Kecewa. Kecewa ya. Oke. Ya, tapi ini kan masa lalu ya, karena setiap orang juga mungkin memiliki sisi gelapnya masing-masing mungkin dulu ya. Oke. Terus nakal yang saya pikir itu seperti obat-obatan, minum-minuman, ya kayak apa tuh arti? gitu. Oh my god. Oke. Dulu, tapi ya bang dulu. Oh, dulu. Nah, udah masuk ketika SMK kelas 1 masih? Baru terjun. Oh, SMK kelas 1 baru terjun? Baru nyoba yang namanya mabuk minum. Katanya katanya kamu yang paling baik katanya di kelas. Itu yang paling benar ini, itu gambar informasi ini. pas kelas 11, pas kelas 12 awal. oh 12 semester 1. 11 mau lulus mau naik ke kelas 12. Jadi kamu udah mulai baik. Kenapa Kenapa kamu jadi ingin baik? Kenapa keluarga kamu tuh bosan gara-gara melakukan hal yang seperti itu, atau mungkin kamu kehabisan modal beli minumannya gitu atau gimana? Pertama bosan bang karena jadi kacau hidup tuh bang. Kacau seperti apa sih maksudnya? Jadi jauh dari keluarga, jauh dari orang dari agama. Terus yang mendorong kamu gitu supaya kamu itu kembali lagi ke jalan yang benar gimana? Cuman satu sih bang, saya cuman berpikir kayak gini. Awal saya berubah tuh ya menjadi baik lagi itu cuman berpikir kayak gini bang. Kalau saya terus-terusan kayak gini, nilai dari rapot banyak yang kosong, absensi gak jelas gitu. Masuk ke kelas jarang gitu kan bang. Saya berpikir mana ada orang yang mau mempekerjakan saya dengan keadaan saya yang seperti ini. Tapi kamu bisa naik ya? Ya Kelas 10 jadi naik kelas 11, tapi bisa ya kerja dalam keadaan remedial. Oh. Lewat jalur remedial. Nah, setelah saya punya pikiran kayak gitu bang, kayaknya saya harus memperbaiki diri. Nah dari situ saya mulai balik lagi ke masjid, sholat lagi, ikut lagi pengajian dengan dengan secara dengan sendirinya gitu bang, karena ikut pengajian benar apa yang kata orang-orang bilang kalau ngedengerin ceramah itu melembutkan hati bang kan. Oke. Nah saya itu rasain bang. Jadi kamu tersentuh dengan ceramah dan menunjukkan hati kamu. Jadi posisinya malah berbalik bang, jadi 180 derajat. Jadi sangat benci yang namanya minuman, sangat benci yang namanya obat-obatan. Dan kamu waktu itu gak merokok ya? Enggak sampai berhenti merokok juga. Ya berhenti merokok juga. Karena saya pikir kalau untuk berhenti merokok itu alasannya dulu karena sakit sih bang. Oh, sakit. Jadi kalau cium asap rokok itu perih di sini tuh bang, kena sakit. Oke. Nah, terus tanggapan teman-teman kamu ya ketika kamu dari awalnya dari yang negatif, sekarang kamu jadi mungkin 180 derajat jadi positif. Apa tanggapan teman-teman kamu? Saya dijauhin langsung bang.
nggak punya teman. Dan kamu Selama dari awal kelas 3 sampai ke keluar dari pendidikan hampir 2 tahunan saya gak punya teman. Jadi temennya cuma ya di tempat pendidikan aja itu. jadi kamu nakal tuh bukan sama teman-teman sekelas, Enggak, tapi teman-teman ya di luar. di sini, Oh, di daerah ini. daerah sini. Karena emang menurut saya malu bang kalau mau nakal di tempat orang gitu. Oke. Dan alhamdulillah teman-teman kamu mau menerima kamu sekarang apa adanya. Setelah sekian lama, mungkin karena emang dulu saya egonya masih tinggi, teman-teman saya juga masih belum ngerti gitu kenapa saya berubah. Akhirnya saya juga berpikir ya harus ada ngobrol juga kan sama teman-teman kenapa saya kayak gini gitu. Alasannya kan saya juga masih mikirin juga masa depan gitu kan. Nah barulah mereka juga oh ya dia lah, sebenarnya juga kita juga ngerti gitu. Cuman malu aja buat nyamperin gitu. Dan emang ya banyak sakit hati kalau diceritain mah waktu awal-awal berubah. Jadi ketika kamu hijrah itu ternyata banyak sekali teman-teman kamu yang menjauhi kamu, sehingga kamu tuh merasa kok aku jadi kayak gini. Ya. Tapi kamu tetap istiqomah mungkin ya. Iya. Aku harus teguh pada pendirian aku. Gimana caranya supaya aku harus tetap kayak gini. Menjadi orang yang lebih baik daripada kamu yang kemarin. Iya. Dan sampai saat ini alhamdulillah menjadi orang yang tetap lebih baik ya. Iya, amin amin.